Kali ini saya akan menceritakan tentang alur cerita film Bajak Laut, yang diambil dari kisah nyata. Film ini berjudul Captain Phillips. Bercerita tentang pelayaran sebuah kapal kargo melewati perairan yang menjadi sarang bajak laut, yaitu perairan Somalia. Inilah cerita selengkapnya. Diceritakan pada tahun 2009, seorang kapten kapal bernama Captain Phillips, ditugaskan untuk membawa sebuah kapal bernama Alabama, dari Salalah Oman ke Mambo Sakenya. Perjalanan itu kira-kira akan membutuhkan waktu 11 hari. Sementara di tempat lain, seorang pemuda Somalia bernama Muse sedang tertidur, lalu salah seorang anak datang membangunkannya, memberitahukan bahwa hari ini akan dilakukan pembajakan sebuah kapal. Sebelum berangkat untuk membajak kapal, Muse terlebih dahulu memilih beberapa orang di desa, untuk masuk ke dalam timnya. Karena banyaknya pengangguran, mereka pun berebut untuk masuk ke dalam tim yang akan membajak kapal. Dengan menggunakan kapal kecil, Muse bersama para pasukannya pun berangkat mencari target. Sin pun kembali ke Kapten Phillips yang bersiap untuk berlayar. Lalu menyuruh anak buahnya untuk mengunci semua pintu, dan meningkatkan keamanan. Karena akan melewati perairan yang sering terjadi pembajakan, yaitu Lautan Somalia. Dan pelayaran pun dimulai. Saat langit terlihat gelap, salah satu anggota Muse telah memutuskan untuk membajak sebuah kapal, yaitu kapalnya Captain Phillips. Di pagi harinya Captain Phillips menyuruh anak buahnya untuk latihan keamanan, sebagian awak kapal masuk ke bagian ruang mesin, dan sebagiannya lagi menyiapkan selang air, yang fungsinya untuk menyemprotkan air dalam jumlah banyak, berfungsi untuk menyulitkan kapal lain untuk mendekati kapal. Beberapa saat kemudian, terlihat dua buah kapal kecil yang semakin mendekat ke kapal mereka. Sang kapten pun langsung menyuruh seluruh awak kapalnya agar bersiap-siap kalau ada bajak laut yang sedang mendekat. Dan bilang kalau kali ini bukan latihan lagi melainkan sungguhan. Lalu kecepatan kapal pun dinaikkan. Dan sang kapten pun menelepon untuk meminta bantuan. Tetapi permintaan tersebut dihiraukan dan dianggap dua kapal kecil itu hanyalah kapal nelayan biasa. Captain Phillips kemudian berpura-pura menelepon meminta bantuan kapal perang dan pesawat tempur. Yang bertujuan agar para perompak itu mendengar, dan merasa ketakutan lalu tidak jadi mendekati kapal. Salah satu kapal perompak pun ketakutan lalu memutar balik kapalnya. Tetapi Muse yang memiliki jiwa pembajak sejati, tetap mendekati kapal dengan kecepatan penuh. Sementara Captain Phillips yang melihat salah satu bajak laut tersebut tetap mendekat, menyuruh anak buahnya untuk menaikkan kecepatan ke kecepatan maksimal. Muse bersama timnya yang hanya menggunakan perahu kecil pun tertinggal, karena mengalami kerusakan mesin pada kapalnya. Pada malam harinya Captain Phillips pun berterima kasih kepada semua awak kapalnya, karena telah bekerja dengan baik, sehingga berhasil lolos dari para perompak itu. Kemudian di kamar sang kapten mengirim sebuah pesan kepada istrinya. Sementara di tempat lain Muse dengan perahunya yang rusak mengambil paksa kapal tim lain untuk melanjutkan pembajakan kapal Captain Phillips. Di pagi harinya, saat Captain Phillips baru selesai mandi, dia mendapatkan telepon dari asistennya, memberitahukan, kalau perompak yang kemarin, sedang mencoba mendekati kapalnya lagi. Sang kapten pun langsung menelepon meminta bantuan dan meyakinkan kalau yang kemarin itu bukanlah kapal nelayan, melainkan kapal bajak laut sungguhan. Muse menelepon Captain Phillips lalu menyuruhnya untuk berhenti. Sang kapten pun langsung tancap gas dan berjaga-jaga untuk menyiapkan selang air. Muse yang merasa Captain Phillips menghiraukannya langsung menembak dari kejauhan. Dan selang air pun disemprotkan. Kemudian Muse membelokkan perahunya mencari celah agar bisa naik ke kapal. Kebetulan satu selang, ada yang tidak berfungsi dengan baik. Sehingga sang kapten yang melihat hal itu langsung menyuruh asistennya untuk membetulkannya. Sementara sang kapten yang tidak dibekali senjata, lalu mencoba menembak dengan mercon, yang sebenarnya kegunaannya itu untuk memberikan isyarat kalau ada keadaan darurat. Para perompak terus menembak, yang akhirnya sang kapten pun menyuruh semua awak untuk bersembunyi di ruang mesin. Dan mematikan mesin kapal sampai bantuan datang. Sang kapten pun mencoba untuk membelok-belokkan kapal, tetapi para perompak itu satu persatu berhasil naik ke atas kapal. Saat semua para perompak sampai di atas kapal, tiba-tiba mesin kapal mati. Captain Phillips beralasan mesin kapal rusak karena terlalu bekerja keras saat dikejar tadi.
Para perompak pun kebingungan bagaimana cara menjalankan kapal tersebut. Ditambah lagi para awak kapal yang bersembunyi, entah di mana. Muse mengancam akan membunuh satu orang dalam 1 menit, jika tidak ada yang keluar. Tetapi Kapten Phillips menyuruhnya untuk membunuh dirinya saja. Lalu menawarkan uang sejumlah $30.000, agar para perompak pergi dari kapal. Para awak kapal mendengarkan isyarat yang dikatakan sang kapten, pada saat dia berbicara sambil memencet tombol di radio telepon. Dan langsung mematikan lampu di dalam kapal. Muse yang melihat peta kapal, menyuruh Kapten Phillips mengantarkannya untuk menggeledah ruang mesin kapal. Salah satu awak kapal yang melihat salah satu perompak tidak mengenakan alas kaki, menyuruh awak kapal lainnya yang berada di ruang mesin untuk memecahkan botol, bertujuan agar diinjak pada saat masuk ke ruang mesin kapal. Dan salah satu perompak pun akhirnya terluka. Hal itu menyebabkan Muse menyuruh Kapten Phillips bersama timnya naik ke ruangan atas kapal, untuk mengobati salah satu kaki rekannya yang terluka. Sementara Muse yang sendirian, mencoba menggeledah seluruh bagian, di ruang mesin. Dan pada saat Muse menggeledah sendirian, dia ditangkap oleh para awak kapal. Muse pun ketakutan lalu menyuruh para rekannya, untuk menyelamatkan. Lalu sang kapten memberikan saran, yaitu Muse bersama timnya bisa pergi dari kapal menggunakan sekoci, dan membawa uang $30.000. Muse pun langsung setuju dengan sang kapten. Sang kapten menyuruh para perompak itu agar masuk duluan ke dalam sekoci baru membebaskan Muse. Tetapi para perompak itu ingin sang kapten ikut bersamanya sampai Muse dibebaskan. Kapten Phillips yang tidak mau para awaknya terluka pun menuruti permintaannya. Lalu masuk ke dalam sekoci bersama para perompak. Dan pada saat Muse dibebaskan, dan masuk ke dalam sekoci, para perompak itu tidak membebaskan sang kapten, melainkan menjatuhkan sekoci dan membawa sang kapten bersamanya. Sementara di tempat lain, Angkatan Laut sudah mendapatkan kabar lalu menyiapkan pasukan penuh untuk menyelamatkan Kapten Phillips. Di malam harinya, pada saat di dalam sekoci sang kapten diberitahukan kalau dia akan dibawa ke Somalia, lalu dimintai tembusan oleh perusahaan tempat di mana mereka bekerja. Dan tiba-tiba terdengar suara klakson kapal. Muse yang melihat keluar terlihat senang. Karena kapal yang berisi para awak kapal Kapten Phillips itu mengikutinya pulang ke Somalia. Di pagi harinya di dalam sekoci sang kapten mencoba mengobati kaki salah seorang perompak yang terluka. Saat sang kapten mencoba memotong perban menggunakan sebuah pisau, untuk membalut kaki, salah seorang perompak melihatnya dan langsung mengambil pisau tersebut. Dari luar sekoci Angkatan Laut memantau menggunakan drone yang sangat canggih. Kabar dari penculikan Kapten Phillips sudah tersebar ke media. Angkatan Laut mendapatkan perintah untuk segera menyelamatkan Kapten Phillips, sebelum sampai ke tanah Somalia. Jika Angkatan Laut di bawah pimpinan Frank tidak bisa menyelesaikan dengan cepat, maka penyelamatan Kapten Phillips akan diambil alih oleh tim SEAL. Sementara di dalam sekoci para perompak kekurangan udara, karena tidak mau mengikuti saran sang kapten yang menyuruhnya untuk membuka jendela. Hal itu menyebabkan mereka menjadi berselisih satu sama yang lain. Dan pada malam harinya akhirnya salah satu perompak membuat lubang udara dengan menggunakan senjatanya. Saat sudah semakin dekat dengan daratan, Muse menelepon bosnya, meminta pertolongan untuk penjemputan. Tetapi dikarenakan Muse gagal membawa kapal, bosnya pun bilang jangan kembali ke tanah Somalia kalau tidak membawa uang yang banyak. Dan Muse bercerita kepada sang kapten, kalau dia mendapatkan uangnya nanti dia akan menghabiskan uangnya untuk berjalan-jalan ke Amerika. Dan tiba-tiba terdengar suara klakson dari satu kapal yang ternyata Angkatan Laut sudah sampai untuk menyelamatkan sang kapten. Dari kapal Angkatan Laut yang dipimpin oleh Frank, dan juru negosiasinya meminta para perompak untuk membebaskan Kapten Phillips. Tetapi Muse meminta tebusan $10 juta untuk pembebasannya. Salah seorang prajurit naik ke kapal Alabama dan menyuruh awak kapal untuk melanjutkan perjalanannya ke Mambosa. Keesokan harinya, di pagi hari beberapa angkatan laut mendatangi Sekoci, untuk memberikan makanan dan ingin melihat Kapten Phillips secara langsung, untuk memastikan bahwa sang kapten masih hidup. Di situ Kapten Phillips memberikan kode bahwa dia duduk di kursi nomor 15. Salah seorang perompak yang merasa tertekan menembakkan senjatanya, yang akhirnya para angkatan laut pergi menjauhi Sekoci. Situasi semakin memburuk untuk para perompak, dikarenakan terlihat datang dua kapal besar yaitu prajurit SEAL. Malam harinya, Kapten Phillips meminta izin kepada perompak untuk buang air kecil.
Lalu mendorong salah satu perompak dan langsung lompat ke laut berusaha kabur dari para perompak tersebut. Tetapi sang kapten berhasil ditangkap kembali oleh Muse dan dinaikkan ke sekoci. Beberapa saat kemudian Muse membawa sang kapten keluar sambil menodongkan sebuah pistol. Kemudian menembakkan pistolnya ke udara. Helikopter pun langsung menjauhi sekoci, karena takut sang kapten akan dibunuh oleh mereka. Muse yang sudah kehabisan akal berencana untuk membunuh sang kapten. Tetapi kemudian tim SEAL yang sudah mengambil alih, kemudian menelepon lalu bernegosiasi akan memberikan 10 juta dolarnya. Sang kapten SEAL tersebut juga mengetahui semua informasi dari para perompak. Mulai dari nama, keluarga, suku, hingga tempat mereka tinggal. Kemudian Muse yang tidak punya pilihan lain itu pun menyetujui untuk menukar sang kapten dengan uang tersebut. Para prajurit pun bersiap-siap untuk mendekati sekoci. Salah satu prajurit mengikat sekoci, lalu memasang alat penyadap untuk mendengar percakapan dari dalam sekoci. Sang kapten yang terlihat tidak memakai baju, akhirnya diberikan sebuah pakaian lalu disuruh kembali duduk di tempat semula yaitu kursi nomor 15. Sementara Muse ikut pergi bersama para prajurit untuk mengambil uang tembusannya tersebut. Kemudian sebagian prajurit menggunakan night vision dan scope jarak jauhnya untuk membidik sekoci tersebut dari kejauhan. Dari dalam sekoci, sang kapten yang merasa kedinginan pun memakai baju berwarna oranye yang diberikan oleh para prajurit SEAL tadi. Lalu diam-diam menulis sebuah surat untuk keluarganya. Dan karena keputusasaannya sang kapten memberontak menyerang salah satu perompak tersebut. Sang kapten pun dipukuli, lalu diikat. Kemudian berteriak kalau dia sayang kepada istri dan anaknya. Salah satu perompak yang sudah mengetahui kalau mereka dijebak, lalu menodongkan senjatanya kepada sang kapten. Tetapi para prajurit dari SEAL lebih dulu melakukan tembakan. Para perompak pun tewas seketika. Ternyata baju yang dipakai sang kapten itu, bertujuan untuk membedakan warna target bagi para prajurit SEAL. Kapten Phillips pun berhasil diselamatkan. Lalu dibawa ke bagian medis untuk mendapatkan perawatan. Sedangkan Muse bisa mewujudkan cita-citanya untuk pergi ke Amerika, tetapi bukan untuk liburan melainkan untuk disidang karena kasus pembajakannya. Dan cerita